Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nevira Yuriani. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua menyelami kembali betapa pentingnya sejarah bangsa kita. Sebuah masa di mana ketika kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan langsung diuji oleh ancaman dari luar. Saat itulah bangsa Indonesia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu tunduk kembali atau bangkit melawan. Inilah kisah tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda, serta pentingnya menjaga integritas bangsa yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Bayangkan, setelah sekian lama memperjuangkan kemerdekaan, kita baru saja menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Tapi, hanya dalam hitungan hari, penjajahan kembali mengancam. Inilah titik awal ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, ancaman dari sekutu dan Belanda. Ancaman dari Belanda yang datang bersama sekutu memicu semangat rakyat untuk tidak tinggal diam. Mereka sadar, kemerdekaan tidak cukup hanya diproklamasikan, tapi juga harus dipertahankan. Nah, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pasukan AFNI dikirim ke Indonesia dengan alasan resmi, yaitu untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, kenyataannya mereka juga membawa serta NICA, yakni organisasi sipil buatan Belanda yang bertujuan mengembalikan pemerintahan kolonial. Hal ini langsung ditolak oleh rakyat Indonesia karena dianggap sebagai bentuk penjajahan ulang. Di berbagai wilayah, masyarakat bersatu dan mengangkat senjata. Bagi rakyat Indonesia, kehadiran sekutu dan NICA bukan sekedar masalah politik, tapi soal harga diri bangsa yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia tidak tinggal diam, kita melawan dengan semangat. Nah, contohnya itu pada pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, selanjutnya bentuk perlawanan rakyat. Salah satu peristiwa paling bersejarah adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ketika Brigadir Jenderal Malabi tewas, Inggris marah besar dan melancarkan serangan. Namun, arek-arek Surabaya bertempur habis-habisan dengan persenjataan sederhana. Dari sinilah lahir semangat kepahlawanan yang kita kenal setiap tahun sebagai Hari Pahlawan. Lalu ada pertempuran Ambarawa, di mana Kolonel Sudirman yang saat itu masih sangat muda memimpin pasukan rakyat menghadapi Inggris. Ini menjadi simbol bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada jumlah senjata, tapi pada keberanian dan persatuan. Selanjutnya ada perlawanan yang terjadi di Medan area, yaitu Bandung Lautan Api, dan berbagai daerah lain. Kota-kota di bumi hanguskan agar tidak jatuh ke tangan penjajah. Ini menunjukkan bahwa rakyat rela kehilangan segalanya demi mempertahankan harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Strategi diplomasi. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan pertempuran, tetapi juga berlangsung di medan perundingan. Inilah bukti bahwa bangsa Indonesia tidak hanya berani melawan dengan senjata, tetapi juga cerdas dalam merancang strategi diplomasi untuk mendapat pengakuan dunia. Langkah pertama yang dilakukan yaitu adalah melalui perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, di mana Belanda mengakui kekuasaan de facto Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Ini adalah sebuah keberhasilan awal meskipun masih terbatas. Kemudian setelah itu muncullah perjanjian Renville pada tahun 1948 yang memperlihatkan tantangan berat karena hasilnya lebih merugikan Indonesia. Tapi ini menjadi pelajaran penting bahwa diplomasi membutuhkan kesabaran, kecermatan, dan keberanian untuk terus bernegosiasi. Nah, puncaknya itu ada di Konferensi Meja Bundar atau KMB
pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Disinilah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan penuh Republik Indonesia secara resmi. Ini adalah kemenangan diplomatik besar yang menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang kecerdikan. Pentingnya menjaga integritas bangsa. Menjaga integritas bangsa berarti menjaga kesatuan dan keutuhan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Merdeka bukan hanya soal mengusir penjajah, tetapi bagaimana kita menjaga agar bangsa ini tidak retak dari dalam. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi tantangan dari berbagai pemberontakan dalam negeri. Maka, pendidikan nasionalisme, penegakan hukum, dan solidaritas antar elemen bangsa menjadi kunci agar kita tetap menjadi sebagai bangsa yang utuh. Nah, selanjutnya dampak sosial dari penjajahan. Perjuangan di masa lalu itu adalah sumber inspirasi di masa kini, di mana kita belajar dari sejarah bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah. Maka, sebagai generasi penerus, kita perlu menjaga nilai-nilai kebinekaan, saling menghargai, cinta tanah air, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan berkontribusi bagi bangsa. Terakhir, kesimpulan. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan bukti nyata betapa besar semangat rakyat untuk hidup merdeka dan berdaulat. Ancaman dari sekutu dan Belanda tak membuat bangsa ini bergetar, karena kekuatan rakyat bersatu dengan kecerdikan diplomasi, semangat luar biasa. Ini bukan untuk dikenang saja, tapi untuk dilanjutkan ya. Kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan itu lewat tindakan nyata, seperti kita menjaga integritas, persatuan, dan menanamkan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.